biasa. Bagaimana Kompas memuat terus si Yusuf Kala itu bertemu dengan Hania, bertemu dengan ini, suatu kebohongan yang sangat luar biasa. Dan juga tadi Pak Paul, saya lihat ya, coba bagaimana seolah-olah dia membela Palestina itu. Tetapi teman-teman, kemarin coba Anda baca di Kompas itu, hampir semua komentar yang dibawa itu mengolok-olokkan ini Yusuf Kala gitu. Saya lucu gitu. Tidak ada yang membenarkan dia. Ya dari 11 komentar itu, ya saya belum lihat sudah berapa komentar. Mengolok-olokkan gitu. Macam-macam diolok-olokkan si Yusuf Kala ini sampai saya ketawa sendiri. Ayo Memfro, masuk Memfro. Wow. Si Ben, mau masuk lagi Ben. Andi. Pak Ben masih ada. Ya Bu. Indonesia bisa jadi juara pertama kalau ada pertandingan hafal Al-Quran 30 juz. Nah, Indonesia nomor 1 itu. Sayangnya tidak ada gitu loh. Sayangnya tidak ada perlombaan seperti itu. Sedunia itu nggak ada gitu. Gila, bayangin ya 30 juz itu ngapalin tuh gimana ya? Nggak ngerti saya. Memorinya tuh wah hebat banget ya. Iya, kalah orang ini ya, sinagog ya, rabi-rabi. Andi, itu kan katanya paling rendah IQ-nya kalau untuk yang menghafal itu, Pak. Tingkat IQ yang terendah. Yang menghafal-hafal gitu, Pak. Menghafal doang ya. Iya. Iya. Tapi artinya dia juara MTQ, tapi artinya dia kagak ngerti loh. Dia cuma ngapal doang. Artinya kagak ngerti mereka. Iya, dan iya kan? Nggak tahu deh. Gimana nih? ya makanya di kitabnya kan sebenarnya ini Pak, kalau nabinya itu kan harus apa sih maksudnya Tuhan itu ngirim rasul atau nabi itu ke suku bangsa itu sesuai dengan bahasanya, jadi orang tuh ngerti gitu loh. Betul. Tapi itu ini kan di Al-Quran dibilangin saya akan mengutus nabi saya nabi saya kalau jadi kalau kamu nggak bisa bahasa Arab berarti Muhammad itu bukan nabi kamu. Nabi Muhammad hanya mengutus orang yang berbahasa Arab. Jadi di Indonesia kalau kamu nggak bisa bahasa Arab, ya kamu nggak bilang nabi kamu itu Muhammad, kan gitu. Harus dengan bahasa. Iya, harus dengan bahasa dia, betul. Padahal tapi ini kan malah nggak disuruh hafal. Makanya Muhammad sendiri padahal kagak bisa membaca, buta huruf. Gimana sih? Iya. Tapi sepertinya banyak yang nggak tahu loh Pak Andi. Di Indonesia ini banyak yang nggak tahu loh. Karena itu kemungkinan itu ditutup. Jadi nggak pernah disebut. Mereka nggak ngerti loh. Banyak nggak ngerti loh sama isinya kitabnya. Banyak nggak ngerti. Lalu yang seperti yang tadi Pak Andi bilang itu nggak disebut. Emang nggak disebut, nggak dibahas. Jadi banyak yang nggak tahu. Nah sekarang gini contoh soal deh. Ini Pak Soba, kamu tak ajarin nyanyi lagu. Lagu Aini ni Aiwo. Kamu bisa nyanyi, bagus sekali. Tapi gua tanya artinya lu ngerti kak? Kagak. Ya nggak ada yang ngerti. Kan? Iya betul. Makanya itu, ya itu. Makanya gua bilang sama orang, pernah ngomong sama orang Iran kan, saya pernah cerita. Saya lagi ke showroom mobil. Ketemu orang Iran, kan Iran, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kaget tuh, kok lu Cina bisa? Ya, gua dari Indonesia, gua kena towat tiap hari sejak lahir. Lu dari mana? Lu dari mana? Oh, gua dari Iran. Wah, berarti kamu bisa bahasa Arab juga dong? Enggak bisa. Nah, terus gua bilang, lalu tiap hari baca Quran gimana? Ya itu cuma dihafal doang, tapi artinya lu kagak tahu, kagak katanya. Gua bilang lu gila. Jadi bahasa gua bahasa Persia katanya. Gua dari Iran, bahasa gua bahasa Persia bukan bahasa Arab. Nah, jadi gitu. Jadi Quran cuma dihafal. Jadi artinya dia kagak ngerti, dia ngaku sendiri. Jadi ngapain lu baca? Gua bilang wasting time. Baca aja yang bahasa Inggris translation di bawah. Kali kamu bisa belajar. Saya bilang gitu.
Jadi ya semua lah ya orang-orang Indonesia yang pinter-pinter ngaji, suruh tanyain deh, bisa Arab nggak kamu? Itu. Nah ini mana nih sih? Kenyataannya memang gitu kok Pak Andi. Jangankan kita bilang Iran yang cukup jauh ya dari Arab Saudi ya. Kita bicara, saya pernah dulu ya, udah lama kali pernah ketemu orang Jordan. Saya tanya sama dia, kamu kamu ngerti itu apa yang di Al-Quran itu? Enggak, saya nggak ngerti. Orang Jordania, saya nggak ngerti. Jawabannya begitu. Saya nggak tanya lebih jauh lagi. Tanya aja, apa kamu ngerti? Enggak, dijawabnya. Iya, bottom line kan jemaatnya itu dibodohin. Kenapa kok nggak ada fotonya Muhammad? Soalnya Muhammad tuh mukanya jelek banget. Hidungnya panjang, jidatnya nonong. Makanya ada orang yang menggambar gitu, alih gambar menurut apa namanya itu, deskripsi yang ada di Quran itu jelek banget. Makanya mereka ngamuk kalau ada orang yang gambar Muhammad. Kan gitu. Ini si tadi gitu nanti seperti kayak kayak seperti kace loh. Nah ini si Teddy hari ini kok belum khotbah si Teddy. Ayo Teddy kamu khotbah deh. Karena kamu jangan senyum aja loh. Ini hari Jumat nih, hari terakhir. Udah di-unmute. Terakhir gubrak-gubrak. Mau sholat Jumat. Oh iya mau sholat Jumat lagi. Lu kalau sholat cuma pakai sarung, nggak boleh pakai celana dalam. Lu tahu nggak? Aduh, ini ada cerita waktu apa itu siapa itu Menteri Pemuda dan Olahraga berkunjung ke Gorontalo begitu di daerah saya di provinsi. Waktu dia berpidato, dia sambil menyemangati pemuda-pemuda yang ada di Gorontalo. Dia katakan Soekarno berjuang sampai dia di penjara, sampai dia menangis. Kemudian dia sampaikan juga di Penegoro, dia semua pahlawan disampaikan sampai mereka itu. Kebetulan Pak Andi ada dia sambil Abdul Ghafur lagi sambil pidato, ada satu jemaahnya di muka lagi menangis. Ya menangis, barangkali terharu. Baru Abdul Ghafur katakan begini, seperti Bapak ini gitu. Dia turut merasakan perjuangan pahlawan-pahlawan negara kita gitu ya. Dia bilang begini Pak Ani, bukan saya menangis bukan karena pahlawan, karena itunya sudah terjepit Pak. Mereka kan alas pakai pitate, di Manado bilang ada yang sejenis bambu yang dilipat-lipat itu atau apa. Ternyata anunya terjepit gitu. Karena dia duduk di depan, iya kan pakai sarung kan. Nah, dia menangis Abdul Ghafur. Seperti Bapak ini ikut merasa, dia bilang bukan, saya tidak ikut merasakan perjuangan. Dia bilang, titik saya terjepit Pak. Nah itu yang tadi kan mereka telanjang gitu. Kemudian teman saya yang Muslim, ya ini yang kebetulan di Amerika. Kami kan kalau Muslim di Amerika yang datang ke Indonesia, jadi kabel lah cerita-cerita agama sudah tidak ada itu. Tinggal itu aja. Mereka tidak terlalu tidak terlalu panas kalau kita semua ngobrol gitu. Dia bilang begitu, Islam itu tapi gampang membuka dan membuka jiwanya. Enggak, jadi dia bilang lebih gampang buka celananya, roknya dari buka jilbabnya. Iya, dia katakan begitu. Saya ketawa lagi, bukan main. Tetapi jadi orang gitu. Udah nggak jadi itu bagi mereka hal yang serius gitu. Sekarang kan banyak ustadz yang komplain katanya permurtadan di Indonesia meningkat. Ini soalnya kan zaman internet, jadi ini hal-hal yang begini udah mulai orang-orang udah mulai mengerti, mulai tahu. Jadi udah nggak bisa dibohongin sama ustadz mereka, sama kiai mereka kan gitu. Nah, tapi mereka ribut sekarang katanya yang murtad banyak. Ini Tasya mau masuk lagi Tasya. Ya benar juga yang diskusi kemarin. Saya ikuti ya yang ada pakar Timur Tengah yang bela namanya
di Pak Asegaf itu, yang anak kurukan itu, dia mulai agak berpikir moderat dan beda dengan yang kacamata yang otaknya tertutup gitu penjelasan untuk apa yang terjadi fakta di Israel. Ya, si Asegaf ini saya akui analisanya, walaupun dia pendukung garis keras Islam, tapi dia udah mulai objektif melihat apa perkembangan di sana gitu. Karena saya ikut vlognya beberapa kali ya. Sebenarnya ke konteks Islam ini mereka tinggal malu-malu aja. Tinggal ada ada kekebalan di dalam diri mereka, menekan pemikiran mereka, menolak pemikiran mereka apa realitas yang terjadi di negara sana, lagi perperang negara sana. Itu yang saya selalu analisa si pakar-pakar politik Timur Tengah, ya anak-anak muda ini yang mau melihat perkembangan yang terjadi di Timur Tengah, coba dia membawa ke ranah ke Indonesia. Ya, itu yang saya lihat kemarin, diskusi-diskusinya di vlog itu. Ya benar, sekarang nggak bisa Pak. Dunia sekarang ya teknologi informasi sudah apa semua kilat, satu kali kebenaran akan mendahulunya. Ya seperti negara Israel maupun mau di framing media Arab sana tentang apa yang mereka ungkapkan dalam kebohongan maupun media-media di Indonesia, ya. Contoh di media Indonesia kemarin ya, satu kebohongan yang luar biasa, bagaimana Kompas memuat terus si Yusuf Kala itu bertemu dengan Hania, bertemu dengan ini, satu kebohongan yang sangat luar biasa. Dan juga tadi Pak Paul, saya lihat ya, coba live bagaimana seolah-olah dia membela Palestina itu. Tetapi teman-teman, kemarin coba Anda baca di Kompas itu hampir semua komentar yang dibawa itu mengolok-olokkan ini Yusuf Kala gitu. Saya lucu gitu. Tidak ada yang membenarkan dia. Ya dari 11 komentar itu, ya saya belum lihat sudah berapa komentar. Mengolok-olokkan gitu. Macam-macam diolok-olokkan si Yusuf Kala ini sampai saya ketawa sendiri. Tetapi jago juga ini Kompas, karena Kompas ini dibayar. Saya tahu dia dibayar, media yang dibayar, bukan proporsional menyampaikan berita. Coba mereka mengangkat ke permukaan ini Yusuf Kala. Ya ini saya lucu, yang lucunya itu kalau teman baca itu komentarnya di bawah mengolok-olokkan Yusuf Kala. Saya ketawa gitu. Nggak ada yang membela, mau dia Muslim lah, mau dia kelompok apa, tidak ada yang membela kepada Yusuf Kala ini. Sampai saya ketawa. Itulah saya bilang benar Pak Andi. Saya cuma mendukung di era informasi teknologi sekarang sudah tidak ada yang dibohongi. Cuma yang menjadi persoalan kalau Anda punya kekerasan hati seperti tokoh-tokoh Islam garis keras itu ya memang nggak bisa dibantah lah karena dia punya kekerasan di dalam diri mereka. Itu ya persoalannya. Ya. Ya teman-teman, itulah penyampaian saya secara umum karakter dari Islam yang pemikirannya radikalnya itu. Tapi yang penting kita tahu bersama kemajuan informasi teknologi inovatifnya Angkatan Perang Israel nggak bisa dikalahkan. Oleh sebab itu pernyataan saya selalu sifatnya pragmatis. Nggak usah menganalisa terlalu dalam. Di dalam konteks ini mereka tidak akan dapat dikalahkan. Karena ada dua yang bekerja kepada dia. Ada yang sifatnya transrasional atau yang orang bilang supernatural, ada yang bergerak di dalam dia. Kemudian secara realitas ada kekuatan secara real yang bersama-sama dengan dia. Itu keunggulannya daripada Israel. Artinya ada kuasa roh yang bekerja di situ. Ada janji Allah bekerja di situ. Kemudian realitasnya punya kekuatan teknologi, angkatan peratnya semua ya, teknologi informasi, ataupun ini sebagai opini. Israel aja kalau kita menonton TV, dia lagi menonton kita teman-teman, bukan kita yang menonton TV. Oleh sebab itu saya bilang si kelompok-kelompok garis keras Islam ini jangan coba-coba mempergunakan bentuk-bentuk dalam bentuk chip. Saya bilang tadi si Hanie kan asumsi saya kemarin si Hanie waktu itu yang tahun lalu itu dibom tempatnya kan diketemukan kartu kreditnya. Ya itu masalahnya, dia sudah tewas itu waktu itu. Cuma
Israel cuma tunjukkan kartu kreditnya, data chipnya itu. Dikasih tunjuk jelas. Kalau Anda buka ulang web itu akan kelihatan. Ya kalau ingin selamat menjadi pemimpin bangsa Palestina, lebih baik jangan menggunakan alat-alat elektronik. Apapun juga jangan. Nah, artinya tinggallah di hutan supaya selamat. Itu kemampuan teknologinya, ya, teknologinya Israel itu. Itu pandangan umum saya ya tentang Israel itu luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa. Ya, itu yang saya selalu. Cuma saya ya karena saya selalu bilang bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah konsumsi rakyat Indonesia, media Indonesia. Oleh sebab itu saya lebih condong bagaimana dampak perangnya Israel terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, khususnya mau melihat agama mayoritas itu. Itu yang selalu saya, kadang-kadang analisa kita benar. Toba analisa, Pak Andi analisa benar. Semua analisanya benar. Tidak salah. Sekarang analisa itu kita mau bawa kemana? Ke ranah mana? Tentunya kita akan membawa ke ranah di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena apa yang kita ekspresikan, ungkapkan adalah konsumsi untuk rakyat Indonesia. Nah, supaya karena itu, ya eskalasi kan begitu ya Pak. Masalah Israel dibawa-bawa ke negara kita. Seperti persekusi gereja, macam-macam lah dia buat. Agama dibawa ke ranah politik, macam-macam dia buat. Kemarin ada analisa luar biasa ya Pak, saya baca dari pakar politik yang sangat, ya pakar politik saya baca ya. Saya baca, ini hati-hati ini PKS. Kalau dia adalah Ikhwal Muslimin yang dia serap dari Mesir, dia yang akan, PKS ini yang akan merusak sistem negara kita nanti. Tapi itu dari hasil baca saya, bukan dari imajinasi saya, opini saya. Dari beberapa tokoh berbahaya partai ini. Dia sudah menguasai Jakarta, 18% anggota DPR ke dia. Gitu. Nah ini yang saya mau sampaikan, dampak-dampak negatif ini yang menyebabkan negara kita akan ada suatu konflik horizontal nanti, diakibatkan ya Islam ini sudah masuk ke ranah eksekutif. Yudikatif. Nomor semua mereka akan masuk di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah inilah yang kita harus antisipasi secara dini dengan melihat perkembangan dunia. Terima kasih teman-teman. Inilah salah satu hasil baca dan analisa saya. Terima kasih. Luar biasa, lanjut. Iya. Ini lagi nih. Ini si Ompong mana Ompong nih? Udah pergi ya Ompong ya. Pak SK belum masuk Pak SK ya.